Ya Habibi ya Muhammad. Syekh Muhammad Syahrian Banjiri, Syekh Muhammad Armiji Wasi Zakaria Al-Banjiri, Syekh Ismail Al-Banjiri, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjiri, Syekh Abdul Samad bin Abdul Jalil Al-Banjiri, Syekh Abdul Rahman Al-Banjiri, Syekh Abdul Rahman Al-Banjiri, Syekh Abdul Rahman Al-Banjiri, Syekh Al-Banjiri, Syekh Kashf Al-Anwar Al-Banjiri, Syekh Syahadani Arif Al-Banjiri, Syekh Bandar Al-Banjiri, Syekh Abdul Rahman Al-Banjiri, Syekh Zaini Syekh Al-Mu'allim Syekh Lillah lana wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizul alim. Adalah kulli harfin kutiba wa yuqlabu amadana bihin wa dahran dakhirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, subuh ini kita sama-sama ditakdirkan Allah kembali berkumpul berjamaah beriktikaf di dalam ini masjid. Semoga berkumpul berjamaah beriktikaf kita di dalam ini masjid senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam daripada terlimpah selalu kepada junjungan kita, maulana kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Halaman berapa usaha? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharain. Kembali kita mengaji kandungan kitab Hisrus Sunnah wal Jamaah di halaman 70. Bismillahirrahmanirrahim. Firqah al-Bishriyah. Itu dulu dah ya, kita ulangi. Yaitu kelompok atau pengikut Bishr bin Mu'tamir, yaitu nama mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu baru dan dari macam-macam warna dan macam-macam rasa, dari macam-macam bau juga, semuanya keluar dari yang lain, tidak diciptakan Allah. Warna-warna, rasa-rasa, bau-bau itu kan diciptakan Tuhan ya. Seperti berubahnya cincin karena ada talunjuk nang merubahnya, juga adanya asap oleh karena adanya api. Nah, menurut kaum Mu'tazilah, adanya asap dan berubahnya cincin atau tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disebut kudrah itu selamatnya anggota badan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menyiksa anak kecil secara zalim. Dan apabila anak itu disiksa, maka keadaannya menjadi berakal serta maksiat. Nah, i'tikad ini bertentangan dengan Ahlus Sunnah, karena semua yang baru diciptakan oleh Allah. Sedangkan kudrah, kemampuan yang ada pada makhluk itu satu sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat sehat anggota badan, seperti mampu melakukan salat dengan berdiri. Jika dalam kondisi sehat dan lagi mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim. Ini i'tikad kita. Nah, jadi napa aja nang hanyar diciptakan oleh Allah. Jadi setiap nang hanyar itu diulah oleh Allah, atau disebut dalam bahasa kajian tauhid kita adalah muhaddas hadis. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Nah, setiap yang berdiri dengan sendirinya, maka mustahil dia berhajat kepada mahal dan mukhassis, berhajat kepada tempat berdirinya, atau berhajat kepada nam mandiri akarnya. Nah, sedangkan kudrah atau kemampuan yang ada pada makhluk ini satu sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada syaratnya, awaknya, badannya
sehat anggota badan. Makanya dalam sembahyang itu kadang awal kita berdiri ibu duduk, kadang awal berduduk ibarabah, membarabah kadang kawin juga, barangan kelip-kelip mata lah. Artinya asal jangan kada sembahyang gitu. Kada ada beban siun sembahyang, kada ada beban pilihan. Yang masih hidup aja sembahyang, jangan kada sembahyang. Dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat zalim. Nah, zalim itu kita karena Tuhan itu Maha Adil. Kemudian firqah al-Madariyah. Ini adalah kelompok pengikut Abi Musa bin Sabih al-Majari. Ini salah satu seorang murid Bashar bin Muqtamir yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk zalim dan juga berbohong dan membolehkan adanya satu pekerjaan yang keluar dari dua orang yang mengerjakan secara tawaduk, yaitu keluar dengan sendirinya. Dan manusia pun mampu untuk mendatangkan yang semisal Quran dengan susunan-susunannya yang lebih balaghah lagi daripada Al-Quran. Adapun orang yang bukan raja tapi berpakaian dengan pakaian kerajaan, maka orang itu kafir dan dapat hak waris. Dan juga dinyatakan kafir bagi orang yang mengatakan bahwa pekerjaan makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebalikannya ini dari etikat kita. Dan Allah akan nampak terlihat di surga. Di surga, dan kita adalah ada jawabannya. Nah, etikat firqah ini lebih sesat lagi menurut ahlu sunnah. Jauh benar melencengnya inilah jauh benar lebih sesat lagi menurut ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mustahil Allah berbohong tulus, mustahil. Juga mustahil bagi Allah zalim. Sebab Allah maha bersih dari sifat kekurangan. Kan kita wajib beriktikad maha suci Allah daripada sifat-sifat naqais, sifat-sifat kekurangan. Dan manusia tidak akan ada yang mampu mendatangkan semisal Quran dengan balaghah dan susunan yang sama. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini jelas ayat Allah, qul la in ijtama'atil insanu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah ya Tuhan, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat nang sarupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat nang sarupa dengan dia
sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ini jelas sudah. Dan menurut ahlu sunnah, pekerjaan manusia seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita ini dalilnya mana? Ya di dalam surah As-Saffat nih lah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah ini dalil kita tuh bahwasanya kita ini dicipta oleh Allah. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi apa aja yang diperbuat oleh kita itu pun diciptakan oleh Allah. Nah begitu pula nanti di surga Allah akan nampak kelihatan, yakni ahli surga akan diberi kemampuan untuk melihat zat Allah nang mukhalafatul hawadis, nang berbeda dengan makhluk. Harus dipikirkan ini. Nah cuma diyakini aja sudah. Nikmat nang paling kenal, nang paling indah itu adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di surga. Bukan Allah di surga, mun Allah berada di surga berarti Allah bertempat. Setiap yang bertempat itu adalah benda atau jisim. Setiap jisim itu adalah makhluk. Setiap makhluk adalah muhaddas, baru. Nah kalau ini yang baru, sedangkan Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Nah cuma tadi Tuhan menjadikan kita nang ahli surga, dimasukkan Tuhan ke dalam surga karena diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah diberi kemampuan untuk melihat zat Allah nang mukhalafah lil hawadis tadi. Kenapa? Karena sebab Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan bahwa ahli surga akan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini sudah jelas surah Al-Qiyamah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kayaknya tak. Nah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu nadhirah. Ujar bahasa kita berseri-seri. Ya betul. Nah, senang, himung kelihatannya, berseri, bercahaya. Ini wajah orang-orang mukmin. Kemudian ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah ini definisi ini ila rabbiha nadhirah. Ini banyak para ulama akan sudut-sudut pandang. Nah kita melihat, kita ada dalilnya sudah dalam Quran. Nah maka kenapa i'tikad firqah ini sangat sesat, karena jauh banget melenceng daripada ketetapan i'tikad orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tikad al-Majariyah ini adalah. Kemudian yang ke-10 Firqah al-Hisyamiyah. Ini adalah kelompok pengikut Hisam bin Ammar
Amr Al-Ghawti, yaitu nang berpendapat bahwa tidak boleh mengatakan al-wakilu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengarang al-wakil, patah rajak sampai al-wakilu. Jadi al-wakilu ini lah kelompok pengikut Hisam bin Amr ini Al-Ghawti ini berpendapat tidak boleh mengatakan al-wakilu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena akan menyebabkan harus adanya wakil. Dan juga tidak boleh mengatakan Allah mempersatukan di antara hati. Sedangkan sifat-sifat yang baru tidak menunjukkan kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Adapun pangkat imam tidak sah apabila dibarengi dengan pertentangan dan keributan. Dan surga neraka sekarang itu belum ada, belum diciptakan. Sedangkan Utsman bin Affan rumahnya itu tiada dikepung dan juga tiada dibunuh. Dan masih banyak lagi i'tikad firqah ini yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit lagi minuman dulu kita minuman wadah habis jus paling itu bagiannya ayo berusaha tadi. Dikit lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Firqah Hisamiyah ini menurut ahlu sunnah adalah sesat sebab mereka melarang menyebutkan al-wakilu kepada Allah dan mengatakan bahwa Allah Ta'ala mempersatukan hati-hati. Padahal al-wakilu dan allafallahu baina qulub ini tercantum dalam Al-Quran, yakni menurut ahlu sunnah boleh menyebutkannya. Adapun sifat-sifat dan jisim menunjukkan akan adanya Allah dan Rasulnya. Nah, sedangkan imam yaitu nang dibaiat oleh kaum muslimin walaupun dalam situasi kacau balau, maka pangkat imam itu sah. Dan hal ini firqah Hisamiyah mencela kepada Sayyidina Ali yang diangkat menjadi imam. Katanya tidak sah sebab dalam situasi kacau balau. Nah, menurut Ahlus Sunnah surga dan neraka itu sudah ada dengan hikmatnya, yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Adapun rumah Sayyidina Utsman itu sudah dikepung selama 50 hari, parak 2 bulan. Rumah Sayyidina Utsman itu dikepung 50 hari. Itu oleh orang-orang yang menginginkan sidin ini diturunkan, kekhalifahan, dan membunuh Marwan bin Hakam. Kemudian Sayyidina Utsman itu dibunuhnya. Jadi yang membunuhnya nenek Marwan bin Hakam.
Allah. Ini jauh banget anak-anak kaliruknya nih. Kemudian firqah salihiyah, yaitu kelompok pengikut salih, mereka membolehkan adanya sifat kudrah, iradah, ilmu, sama dan basar pada mayit. Nah, jadi ujarnya ini nih kelompok pengikut salih ini. Nah, inya membolehkan adanya sifat kuasa, kehendak, ilmu, melihat, mendengar pada si mayit. Jadi wenang mayit mempunyai kekuasaan, punya kehendak, mengetahui, mendengar dan melihat. Juga membolehkan kepada kosongnya jauhar atau benda dari arat atau sifat. Dan yang disebut iman itu ialah hanya makrifat kepada Allah saja. Nah, dan yang disebut kufur ialah yang disebut kufur dah. Nah, yaitu bodoh aja kita, bodoh semata. Dan mengatakan Allah as-salisus salasa, Allahu salisus salasa. Nang artinya adapun Allah itu ketiga dari Tuhan yang tiga, tidak mengakibatkan kepada kekufuran. Nah, salat, zakat, puasa dan naik haji itu dinamakan taat. Tiada bisa disebut ibadah karena yang disebut ibadah adalah hanya iman belaka. Nah, jauh banget ini. Yakni orang yang beriman itu adalah orang yang beribadah. Menurut ahlu sunnah, iktikad firqah ini sesat. Sebab sifat hayat adalah sifat yang mensahkan adanya sifat kudrat, iradah, ilmu, sama dan basar seperti manusia saja. Karena manusia ini hidup, karena hidup maka bisa melihat. Tetapi jika mati, atau buta nih penglihatannya, hilang penglihatannya. Dan juga tidak boleh ada jauhar tanpa arat. Tetapi mesti bila mana ada jauhar harus ada arat. Dan yang disebut beriman itu bukan hanya sekadar makrifat, melainkan harus dengan tasdik. Jadi iman itu kada cukup pun kada membenarkan, percaya, membenarkan. Nang isinya juga, kada cukup makrifat tadi, melainkan harus dengan tasdik. Nang isinya kabul dan iz'an, yakni menerima dan mengakui. Itu ngaran iman, nerima, mengakui. Menerima ya Allah sebagai Tuhan, mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi kada menerima perintah-perintah Tuhan. Nah, ini kada bujur, kada iman ngarannya. Ya, sedikit lagi lah. Baca dulu. Sebab orang Yahudi juga makrifatnya itu yakni mengetahuinya Nabi Muhammad SAW melebihi daripada kepada yang lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu jelas banget. Nah, orang Yahudi itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tetapi karena tidak kabul, kada menerima, kada mau menerima nih. Jadi tetap saja mereka disebutkan kafir. Kenal tapi kada menerima. Apa kenal maka kada menerima juga. Jadi ada tasdik dengan iz'annya tadi. Jadi kabul dan iz'an, menerima. Mun mengakui kada menerima, orang Yahudi mengakui dengan keberadaan Nabi Muhammad. Cuma inya hendak dari gulungan inya. Lalu inya kada menerima. Percaya, cuma kada menerima. Cakainya dari buhan Yahudi nya terima, cuma karena kada dari orang Yahudi, lalu nya kada terima. Kenal banget lawan Muhammad melebihi daripada anak kandung
mereka karena sudah tahu ciri-ciri Nabi akhir zamannya. Makanya ketika Nabi kita di negeri Syam itu, Nabi ini kan sempat dicari-cari oleh orang yang kadang menyukai akan adanya Nabi kita Muhammad. Karena apa? Di hari raya orang Yahudi itu menyalakan pelita puja kita, lampu-lampu di jalan bergantungan, di jalan-jalan ini obor-obor. Itu ketika Nabi ada di situ pajahan mereka ada. Dinyalai pajah, nyalai pajah, ujar anu ini ada beresnya yang kita takunakan tuan guru kita itu lah kan tuan gurunya orang Yahudi anunya pendetanya takunakan apa ini bisa ke ini nyalai matian ini. Nah ujar pendeta ini tahu lah ini Bang Muhammad ini sudah ada di sini. Nah udah ada di sini. Nah disinilah kekhawatiran. Nah kekhawatiran daripada kafilah atau keluarga Nabi menyertai perjalanan perniagaan Nabi ke Syam tadi. Akhirnya Nabi dibawa bulik. Karena dicari. Nah, dan dicari ini tujuannya apa? Dianggap kada gulungan mereka tahu banget sampai lampu mati tenang tahu pada Muhammad ini ada di wilayah ini. Lebih mengenal cirinya Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka, tapi mereka kada kabul, mereka kada menerima akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan tarda ankal yahuda wan nasar hatta tattabi'a millatakum. Nah ini anuannya telah sedikit. Nah kemudian jadi tetap jadi mereka orang tersebut jadi orang kafir. Adapun mengatakan Allah yang ketiga yaitu kufur karena menetapkan adanya teman kepada Allah. Sedangkan mengerjakan salat, zakat, puasa dan naik haji semuanya itu disebut peribadatan. Yakni apabila dilakukan maka disebut taat dan juga ibadah. Ayo kita ulang di atas ini lah. Nah menurut kita nih orang ahli sunnah sifat hayat adalah sifat yang mensahkan adanya sifat kudrat, iradat, ilmu sama besar. Nah kayak manusia juga. Nah seperti manusia saja karena hidup maka bisa melihat, tapi jika mati maka otomatis penglihatannya pun hilang. Ya ada ini manusia punya hayat masih bilenya hayat maka kuasa, kehendak, pengetahuan, melihat, mendengar, alam itu ada kawan. Tapi muninya hayat ini kadang, makanya tadi hayat ini menjadi sah. Bismillah. Ayo kada tahan badan dulu lagi kalau dah dikit. Umat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kudrat kan sifat tujuh ini kudrat, iradah, ilmu, ada hayat. Hayat ini di tangan antaknya. Nah, sama dasar alam. Nah, ini kan mensahkan kudrat, hayat, mensahkan iradah, hayat,
mensahkan ilmu hayat, mensahkan sama bahasa kalam. Kalam ini dari 67 ini satu ilmu sama basar ini yang disebut oleh Nabi anta budallah ka'annaka tarahu. Apa ngadanya nih? Ihsan ya. Kalau muhsin orangnya, ihsan sifatnya. Nah ngaran ihsan itu kayak apa? Ujar Jibril betakon lawan Nabi. Kan sebelumnya itu Jibril ini malah datang ke masjid. Nah, di kurungan sahabat duduk lalu menyantukakan lintuhutnya lawan lintuhut Nabi. Lalu betakon, ya Muhammad, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Nabi padahal iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada yaumil akhir, iman kepada lawan qadar dari Allah. Ujarnya si malaikat Jibril, sadak tak bujur ya Muhammad. Lalu sahabat ini nampak nang bingung tuh, nang paling bingung tuh dalam ikat itu Sidina Umar. Sidina Umar ini melihat orang ini kada putungan dalam perjalanan jauh. Kalau pang datang dari benua jauh ke sini, ya biasanya kan orang datang jauh tuh lusuh awak, nah kumal pakaian, adiknya pina nicis, pina bersih. Orang ini asa kurang jauh jadi Sidina Umar. Cuman yang anehnya Sidina Umar, orang ini jangan bertakun nih, jangan membujurkan. Nyebetakun nih jangan membujurkan. Ini malaikat Jibril mengajarin sahabat tentang iman dan Islam. Nah lalu ujar malaikat Jibril pula, mal Islam, apa itu Islam? Nah itu padahal Nabi pula Islam itu engkau mengucap 2 kalimat syahadat, engkau kerjakan sholat, nah engkau tunaikan zakat, engkau puasa Ramadan, engkau berhaji, nah laksanakan haji man istata ilaihi sabil. Sadaqta pulang, bingung pulang sini nomor. Nah terakhir, yang ketiga betakun nas malaikat Jibril tadi. Ujar malaikat Jibril, ya Muhammad man ihsan. Apa itu ihsan? Nah ihsan ini anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau sembah Allah seolah engkau melihat Allah. Nah jadi kita nan seolah melihat nih basar sama ilmu. Ini sifat Tuhan. Nah, lawan kita ada juga kata dia. Jadi lawan kita ini diciptakannya wallahu khalaqakum tadi wa ma ta'malun, itu aja ikuti darinya. Jangan dirubah-rubah lagi nih. Diriku ini diulang Allah, gawianku ini pun diulangkan Tuhan. Tidak. Nah jadi nih orang nang muraqabah balik kajian tasawuf. Muraqabah ini hatinya merasa diketahui oleh Allah apa nang ia perbuat. Orang muraqabah ini hatinya merasa didengar oleh Allah, baik suara hatinya ataupun suara zahirnya. Kemudian orang nang muraqabah ini merasa dilihati, dikenali oleh Allah. Ini orang muraqabah. Nah sekarang ilmu sama basar, mengenali ma'rifat dengan sifat Allah, ilmu sama basar. Bagi orang yang ujar Nabi mun ikam fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah bila engkau asal ada kawa melihatnya, maka rasakanlah bahwasanya engkau melihatnya. Nah, bila engkau ini kada merasa melihatnya, yakinilah bahwa beliau Allah melihat akan kita.
Maka ada yang disebut makam musyahadah. Nah, musyahadah ini bahasa kita menyaksikan. Nah kalau menyaksikan ini berarti kudrah, iradah, sama kalam. Nah kenapa ayat ini diangkat di tengah? Karena ini mensahkan yang tiga ini. Nah tiga ini lalu ini disebut sifat ma'ani. Ma'ani ini sifat yang berdiri di zat. Nah, jadi setiap zat wajib bersifat ma'ani dan ma'nawiyah. Karena Tuhan kita zat wajib bersifat sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau ini sifat kada awal disifati sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Jadi diri Tuhan menggambarkan nawan di kita. Jadi kita ini diulah Tuhan dan gawian kita pun diulah Tuhan. Hidup kita lain dengan hidup Tuhan karena hidup kita diulahkan Tuhan. Ada ngarannya roh, ada ngarannya nyawa. Nah ini hidup kita. Nah cuma diri kita ini gambaran. Nah sudah gambaran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri ikam kada melihatkah kuasa Allah, kehendak Allah, kalam Allah, basar Allah, sama Allah, ilmu Allah. Jadi nang ini nang disuruh nang dianuakan nama di kita. Jangan diubah-ubah lagi nang ini nah. Artinya kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar itu ada di awak kita. Ini menunjukkan Allah bersifat kudrah, iradah, ilmu, hayat sama basar kalam. Ini sifat Tuhan. Nah, menunjukkan sifat Tuhan nama dia pun ini. Nah, Allah nambah kuasa, Allah nambah kehendak ada dua di dalam hatiku, di dalam keyakinanku. Nah supaya kita mengerti dan kita kadang keluar dari etikat nang sasar. Jadi tadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya ngaran sifat hayat adalah sifat yang mensahkan adanya sifat kudrat, iradat, ilmu sama basar nang kayak manusia kayak kita tadi. Mudahan apa yang kita kaji subuh ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang manfaat yang kita barataan dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam beristighfar kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahalan kita ikhlas minta ridha ampun zahir batin dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi rabbunal kafi sudanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahu
wa kafallahul mu'minin al-qital. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul kafi rabbunal kafi zanal kafi wajadanal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'minin al-qital wa kafallahul mu'minin al-qital. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul kafi rabbuna kafi kausadana kafi wajadana kafi likulin kafi kafanan kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'man nasiru wa kafallahul mu'minin al-qital wa kafallahul mu'minin al-qital. Amin ya Allah, 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 amin ya Allah ya rabbal alamin. Sikum nafsi bi taqwallah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya